Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Noprianti, NIM 22 2018 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan hukum formal perpajakan. Undang-undang ini mengatur bagaimana hukum material perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan peran perpajakan. Fungsi pajak. Fungsi anggaran merupakan sumber pemasukan keuangan negara dan cara pengumpulan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. A. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. B. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Misalnya, pajak ekspor barang. 3. Pajak pemerataan. Pajak ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan mengimbangi antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi rehabilitas. Pajak ini dapat digunakan untuk menstabilitaskan kondisi dan keadaan perekonomian. Peran pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya-biaya belanja negara saat ini masih sangat bergantung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Selanjutnya, materi yang kedua adalah aspek perpajakan dan perusahaan konstruksi. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan paling penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. 2. Jenis usaha konstruksi. A. Usaha perencanaan konstruksi, memberikan layanan jasa konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari sudut pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Yang B. Usaha pelaksanaan konstruksi, yaitu rangkaian kegiatan mulai dari penyerapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi. Yang C. Usaha pengawasan konstruksi, memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagai atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi. Yang C. Bentuk usaha jasa konstruksi, berdasarkan undang-undang tentang jasa konstruksi dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Selanjutnya, materinya adalah perpajakan dalam perusahaan syariah. Bisnis syariah berasal dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli barang atau dagangan, sementara syariah berarti sumber jalan yang luas. Ciri-ciri bisnis syariah. Bentuk bisnis syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis umumnya, yaitu sebuah usaha untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, dan tentunya untuk mencari keuntungan. Hanya saja bisnis ini merupakan implementasi dari aturan Allah sehingga bermuamalah berdasarkan syariat Islam. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Selalu berpijak kepada nilai-nilai ruhiyah, yakni selalu memiliki kesadaran setiap manusia untuk eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah, sehingga harus selalu kontak kepadanya. 2. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, sehingga para pelaku bisnis memang dituntut untuk mengetahui benar-benar fakta mengenai mana bisnis yang diperbolehkan dan dalam aturan syariah atau yang tidak diperbolehkan. 3. Mengimplementasi aturan syariah. Jadi harus memiliki kesesuaian antara teori dan praktis, antara yang dipahami dan apa yang ditetapkan, sehingga bukan sekadar melihat untung dan rugi. 4.
tidak hanya berorientasi yang sebanyak-banyaknya di dalam Islam itu diperboleh, hanya saja bukan hanya itu orientasinya, namun dengan menjadikan bisnis yang dikerjakannya sebagai landasan ibadahnya yang akan menjadikannya pahala. Prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama, prinsip jual beli atau ba'di. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip ini pembagian keuntungan di depan dan menjalinkan bagian harga atas barang yang dijual. B. Prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah ada dua macam, yaitu ijarah dengan objek transaksi berupa benda tertentu, misalnya menyewakan rumah, kos-kosan, rental kendaraan. Yang kedua, ijarah transaksi pekerjaan tertentu, misalnya mempekerjakan orang untuk membangun rumah, mencangkul kebun, dan lainnya. Yang ketiga, prinsip bahagi hasil atau syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko yang akan diperoleh ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Materi selanjutnya adalah tax avoidance dan tax planning. Secara umum, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak agar dengan memanfaatkan celah tertentu perpajakan suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Selain tax avoidance, ada tax planning. Tax planning adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak terhutang melalui skema yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Ada dua jenis tax planning. A. Tax planning domestik. Penghematan pajak ini hanya memperhatikan undang-undang domestik. Jadi wajib pajak perlu memilih jenis transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku agar dapat mengurangi pajak. B. Tax planning internasional. Penghematan pajak tidak hanya memperhatikan undang-undang domestik tetapi juga memperhatikan undang-undang atau perpajakan atau perjanjian pajak dari negara lain yang turut terlibat dalam transaksi. Hubungan antara tax avoidance dengan tax planning adalah keduanya merupakan praktik yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar pada negara. Jadi, wajib pajak dalam konteks ini merupakan perusahaan atau industri membuncit berbagai skema transaksi penghindaran pajak agar dapat mengurangi besarnya pajak terhutang yang perlu dibayar. Baiklah, ini saja penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.